Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita ila salat berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mencurahkan taufik hidayahnya kepada kita. Diampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru kita, keluarga kita, dimudahkan segala urusan kita, diberikan rezeki yang halal, yang berkah, panjang umur, keadaan sehat walafiat, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila mati dalam husnul khatimah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin sekalian, kita akan melanjutkan tafsir 14 dan 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqna رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Al-Quruna min qablikum, dan sungguh telah kami binasakan umat-umat sebelum kalian pada saat mereka berbuat zalim. Wajatuhum rusuluhum bil bayyinat, dan datang kepada mereka rasul mereka dengan bukti-bukti yang nyata. Wa maganu liyu'minu, tapi mereka tidak mau beriman. Kadzalika nazal qaumul mujrimin, demikianlah kami membalas kelompok orang-orang yang berdosa. Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim, kemudian kami menjadikan kalian khalifah
pengganti mereka di muka bumi ini setelah mereka tiada, linandura kaifa ta'malun, untuk kami melihat bagaimana dan apa yang kalian kerjakan. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat yang tidak menghendaki pertemuan dengan kami, i'ti bi Qur'anin ghairi hadza aw baddil, datangkanlah Al-Qur'an yang lain atau ganti dengan yang lain. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, katakan wahai Muhammad, tidaklah layak aku menggantinya dari kehendakku sendiri. In attabi'u illa ma yuha ilai, aku tidaklah mengikuti kecuali apa yang telah diwahyukan kepadaku. Inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzab yaumin 'adzim, aku takut bila aku menentang Tuhanku akan azab pada hari yang besar. Para hadirin sekalian, setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat manusia yang apabila ditimpa musibah mereka akan melakukan ibadah kepada Allah dalam segala hal, dan mereka berdoa kepada Allah agar cepat keluar dari musibah yang mereka alami. Namun setelah mereka dibebaskan dari musibah, mereka lupa, seakan-akan mereka tidak berdoa kepada Allah. Mereka kembali lagi melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa al-qurun ay al-ummah ay al-umam. Yang dimaksud kurun ini arti letter luck-nya adalah masa, tapi yang dimaksud adalah al-umam, umat yang telah Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Hadirin sekalian, di dalam suratul Fajr yang tadi Imam baca, ya, secara kebetulan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad ramadatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu wa sabba 'alaihim rabbuka sadaqah. Tidaklah engkau perhatikan hai Muhammad apa yang telah Allah Tuhanmu perbuat kepada siapa? Bi'adin. Yang pertama menimpa kaum Ad. Wa Tsamud, menimpa kaum Tsamud. Dan Fir'aun. Wa Ad termasuk cucu dari Nabi Allah Nuh alaihissalam, cucu yang keempat. Ya. Ad ini mendengar, ya, dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pengikut Nabi Allah Nuh, bahwa bagi mereka yang beriman kepada Nabi Nuh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan surga. Ya, setelah kematian maka mulai itu bercita diciptakan sandingan di dunia. Ya. Kebetulan hadirin sekalian, pengaruh Ad luar biasa. Ya, ditakuti, kejam, zalim. Ya. Maka hadirin sekalian, ya, dalam ayat ini dikatakan
Irama dzatil imad, membangun kota Iram yang memiliki tiang-tiang pasak yang besar dan tinggi mewah. Bagaimana caranya? Menentukan Iram. Di sejarah kalian mencari ratusan tahun di mana bekas kota Iram yang Allah hancurkan, yang dibangun oleh An. Karena Iram itu miring. Kota Iram kota yang miring. Ya. Arkeolog Islam mencari di mana? Ya, di Hadramaut atau di Yaman ada Iram, kota yang miring. Akhirnya ditemukan. Ya, digali kota Iram tadi. Ya, ternyata di bawah tanah ada pembangunan yang luar biasa besar yang telah dibangun oleh Ad. Bagaimana cara Ad membangun? Ya. Beliau mengumpulkan seluruh emas-emas yang ada, permata-permata yang ada secara paksa diambil, bahkan dari negara-negara lain. Ya, secara paksa dikumpulkan. Ya. Setelah dikumpulkan, perempuan-perempuan tercantik di dunia, ya, diundang, ya, dipekerjakan untuk jadi bidadari-bidadari. Karena di dalam surga, ya, surga tuh indah, emas permata, ya kan? Tuh ada berbagai macam bangunan-bangunan mewah, bidadari-bidadari. Jadi Ad ini menghayal, ya, akan aku bikin tandingan surga. Maka dibangunlah kota Iram itu selama 400 tahun. Dia sendiri umurnya, ya, 550 tahun. Ya, orang dulu kan panjang-panjang. Kota yang indah dibangun. Ya, itu jalannya dari permata. Ya, karena surga digambarkan jalan-jalannya itu pasir dari permata. Tiang-tiangnya dilapis emas. 400 tahun hadirin sekalian. Tampak berhenti dibangun kota yang indah. Bidadari-bidadari sudah siap. Ya. Nah, kemudian hadirin sekalian, pada saat ya mau dibuka, ya, itu diundang tokoh-tokoh dunia untuk menyaksikan bagaimana indahnya Allah Maha Kuasa. Karena dasar pembangunan kota Iram, ya, didasari oleh kesombongan. Allah nggak ridho. Ya, mungkin kalau buat rakyat, ya, buat kesejahteraan rakyatnya, ya, Allah ridho. Ya. Tapi ini beda hadirin sekalian. Tujuannya mau nantingin surga Allah. Ya, dia menyombongkan diri, aku juga bisa bikin surga. Ya, udah pada siap hadirin sekalian tokoh-tokoh dunia menyaksikan kota Iram. Ya. Pada saat mereka semuanya masuk ke dalam kota Iram, Allah tenggelamkan. Dia tenggelam dari dasar bumi. Masuk ambles tanpa tersisa sama sekali. Seluruh gedung-gedung mewah hancur. Tokoh-tokoh dunia, ya, mati. Bidadari-bidadari yang siap menunggu tamu-tamu mati semua hadirin sekalian. Ini hadirin sekalian, Allah kalau sudah murka kepada sekelompok manusia, turunkan azab yang luar biasa dahsyatnya. Ya. Alladzina wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad, kaum Thamud, kaum Nabi Saleh begitu juga kami hancurkan. Ya, mereka menyombongkan diri, enggak mau beriman kepada Nabi Saleh. Ya, bahkan pada saat Nabi Saleh berdakwah, ya, Saleh, kalau engkau seorang nabi, ya, coba kami mau lihat apakah Tuhanmu bisa keluarkan onta dari dalam batu.
Cuman yang enggak aja mintanya. Ayo keluarin. Ya. Ya, Nabi Soleh minta kepada Allah, ya Allah, keluarkan ya onta dari dalam batu, dari gunung, keluar tuh onta. Ya. Nabi Soleh bilang, ini onta sudah ada di depan kalian, hati-hati. Ya. Jangan ganggu, jangan sakiti, dan kalau dia minum, kalian harus ngalah. Ya, jadi akhir diatur tuh 1 hari minum onta, ya nggak ada yang boleh ganggu. Besoknya baru ya kaumnya Nabi Soleh, begitu seterusnya. Ya, nah ini ya membuat orang-orang yang benci kepada Nabi Soleh merencanakan makar. Segala Nabi Soleh ya kita ikutin, ya kita taatin, kita potong aja udah entahnya ya supaya kita bisa bebas minum. Ya dipotong ke onta, hadirin sekalian. Ya kemudian ke onta beranak lagi, onta wanita, onta perempuan. Ya dipotong dua-dua. Apa yang terjadi, hadirin sekalian? Ya Nabi Saleh bilang, kalian berhadapan bukan dengan aku. Kalian menantang Allah. Kalian berhadapan dengan Allah. Tuh, akhirnya tunggu 4 hari, kata Nabi Saleh. Ya ntar ya Allah buktikan. Ya pada hari pertama mereka pucat, pasi, ketakutan. Hari kedua muka mereka merah. Hari ketiga hitam. Ya, hari keempat Allah hancurkan. Nabi Soleh dan kaumnya udah keluar. Jadi hadirin sekalian, Allah kalau sudah murka kepada sekelompok orang nggak tanggung-tanggung, ya, Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Ya, makanya hadirin sekalian, ya, ini pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Kemaksiatan boleh selamanya, tetap ada. Tapi kalau kemaksiatan sudah pemerintah berikan lintas, awas. Kalau sudah itu terjadi, nggak tanggung-tanggung. Ya. Juga Allah akan hancurkan seperti kaum sebelum kita, na'udzubillah min dzalik. Emang belum? Kapan? Belum. Tuh, kita jangan buktiin, jangan. Kalau udah coba, gue pengen lihat buktinya. Nah, Allah akan buktikan. Ya. Tuh, kata Nabi, idza duniyati apabila atas tempatan, artinya sudah dilegal kemarin kasih izin, klub dikasih izin, ya, pelacuran izin, macam-macam maksiatan dikasih izin. Nabi fa'lamu annallaha sayanzilu alaikum, ketahuilah bahwa Allah akan turunkan kepada kalian salasa baliyatin, 3 bencana besar. Hati-hati. Makanya kita ini umat Islam ada kemaksiatan, ya jangan diem. Ya, kita berusaha hancurkan kemaksiatan tadi semaksimal mungkin. Ya. Tuh, kita kerahkan massa sebanyak-banyaknya. Ya, undang-undang HIP, kemaksiatan. Ya, yang akan mengganti Pancasila. Ya, rame-rame umat Islam. Ya, karena kita nggak boleh kudeta, kita tunjukkan bahwa umat Islam setuju. Kita nggak biarkan ya orang-orang di atas merubah-rubah Pancasila. Ya, tuh karena bakal jadi kehancuran buat kita nanti. Kita nggak boleh diam. Ya, kalau kita diam, kata Rasulullah, lihat atau tunggu 3 bala bencana besar, jahul amni
al-watan. Enggak bakalan ada ketenangan bagi penduduknya. Terjadi perampokan, ya, pemerkosaan. Coba kita lihat negara-negara yang maju, tapi mereka nggak beriman. Ya Amerika, ya kan? Perampokan. Ya, kita nggak boleh di daerah-daerah tertentu kalau udah maghrib sepi, ada istilah debrong, ya. Komplek mereka itu, ya, kumpulnya para perampok-perampok, ya, orang-orang kulit hitam. Banyak kan cerita-cerita tuh di TV kita suka lihat selebritis yang kesana, ya. Dirampok, hilang berapa ribu dolar gitu kan, dirampok. Ya, ternyata polisi nggak bisa berbuat apa-apa. Jahul amni minal watan, ya, terjadi kerusuhan, terjadi bala bencana. Ya. Kemudian apa yang kedua? Allah cabut keberkahan. Naz'ul barakah. Ya Allah cabut keberkahan dari rezeki penduduknya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa dengan duit yang banyak. Ya, itu ternyata nggak ada keberkahan. Ya, dari yang kita kasih makan yang sebagai daging juga api neraka. Jadi oleh ya, itu artinya udah nggak ada keberkahan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan bisu'il khotimah, ya, dengan pungkasan yang buruk. Ya, ini ada ulama yang mengatakan, ya, kebanyakan matinya dalam keadaan kafir, tidak membawa iman dan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kalau memang kita biarkan kemaksiatan dilegalisir, ya, masif. Kemaksiatan sih nggak bisa kita habisin, nggak bisa. Ya, kita bercita-cita, nggak bisa. Ya, itu ladang perjuangan kita. Undang-undang HIP itu ladang perjuangan saudara-saudara kita. Kalau nggak ada itu, mereka nggak bisa kumpul demo, ya kan? Tuh, ini kalau ada HIP kan kita, ya, bisa demo, bisa ngancem lagi 212, kita bikin lagi di Monas, ya kan? Tuh, jadi secara nggak langsung Allah Subhanahu wa taala memang sudah pasangin tuh. Ya, walaqad ahlaknal quruna min ba'dihim. Ya, sungguh telah kami hancurkan umat-umat sebelum kalian. Ya. Lamma zalamu, pada waktu mereka berbuat zalim. Waja'atuhum rasuluhum bil bayyinat, dan kami utus kepada mereka rasul-rasul, ya, nabi-nabi dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Ya, Nabi Soleh, ya, bisa keluarin ontak dari gunung. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa ngebelah, ya, bulan. Wan syaqqal qamar, terbelah bulan menjadi dua karena permintaan orang kafir. Muhammad, kalau memang benar kau nabi, coba belah ke bulan. Tapi enggak aja. Pada yang masih kelihatan di bawah sih, Nabi berdoa, terbelah. Ya, itu sebagian dilihat oleh orang-orang di Afrika, sebagian di Arab. Ya, astronot pada waktu, ya, keluar angkasa nyari itu bener nggak sih yang namanya bulan pernah terbelah? Ternyata ada bekas belahan tuh, sepanjang itu. Ya, ini buktinya dulu bulan pernah, coba hadirin sekalian. Ya, tuh, apa? Menjangan, bisa ngomong, ya, mukjizat, tapi mereka tetap tidak mau beriman. Wa makanu liyu'minu, tetap mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang seperti kita yang enggak lihat mukjizat Nabi, jauh, enggak ada kaitan sama Nabi, yang lihat Nabi, sahabat punya keluarga banyak yang enggak beriman, padahal mereka melihat Nabi, berjumpa Nabi. Ya, tuh, karena usaha itu enggak.
satu nikmat yang besar. Tinggal kita melihara hidayah dari Allah. Ya, orang-orang kafir hadirin sekalian. Ya, mereka juga mungkin ya maunya beriman gitu, ya kan? Tuh karena mereka memang ya tuh lahir dari bukan orang-orang beriman, mereka tidak beriman terus. Ya, hanya kelompok kecil yang akhirnya Allah beri hidayah. Ya. Nah, makanya ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan orang-orang yang beriman. Ya. Kadzalika nazil qaumal mujrimin, demikianlah kami membalas sekelompok manusia yang berbuat dosa. Ya, maksudnya kaum 'Ad, kaum Tsamud, Firaun dan sebagainya. Jadi hancurkan bukan semata-mata Allah zalim. Ya, tapi karena mereka berbuat zalim dan berbuat dosa. Kemudian hadirin sekalian, "Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ardh." Ya, kemudian kami menjadikan kalian khalifah, pengganti. Ya, setelah hancurnya umat-umat sebelum kita, Allah ciptakan kita sebagai pengganti mereka. Allah mau lihat, linandzira kaifa ta'malun. Ya, kalau dulu mereka ingkar, sekarang kalian kok ingkar juga. Itu, ya. Tuh, jadi orang zalim, orang-orang yang berdosa, orang yang maksiat langsung diazab, kita jangan sampai seperti itu. Ya, kita jadikan pelajaran. Ya. Wa idza tutla ayatuna, dan apabila dibaca ayat-ayat kami, yakni kepada pembesar bapaknya Khalid, ya, Al-Walid ibn Al-Walid, ya. Ini pembesar Quraisy, orang-orang kafir. Ya, kalau lagi dibacakan Al-Quran kepada mereka, ya mereka akan berkata, ya, qala alladziina la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang tidak menghendaki pertemuan dengan kami, ya, yang takut mati, ya, berkata, i'ti bi Qur'anin ghairi hada, ya, hai Muhammad, jangan Quran yang ini, ya, kami bosan dengarnya azab, ya, tuh ganti dengan berita-berita baik, surga, ya, kesenangan, ya, jangan beban, jangan neraka, ya. Tuh, jadi mereka maunya, ya, Al-Quran ini DVD, ya. Tuh, jadi Nabi kan Al-Bashir wan Nadhir, ya, tak jadi kabar, ya. Ghairi hadza au badil, atau ganti Al-Quran. Kami nggak mau Al-Quran yang aneh. Ya, karena isi neraka dulu, ya kan? Tuh, isinya neraka, ya. Qul ma yakunu li nubaddilahu min tilqa'i nafsi, katakan wahai Muhammad, aku tidaklah pantas untuk mengganti Al-Quran, ya, berdasarkan pemikiranku. Aku nggak bisa ngarang-ngarang. Ini semua Allah yang wahyukan kepada aku. Ya, aku tinggal membacakan kepada sahabat, sahabat tulis, sahabat hafal. Tuh. Jadi Al-Quran hadirin sekalian, ya, dibukukan, ya, berapa lama? Ya, setelah Nabi meninggal. Ya, setelah Nabi meninggal 6 tahun. Ya, yaitu pada masa periode Sayyidina Utsman, Abu Bakar nggak berani. Ya, pada waktu sahabat-sahabat bilang, hei Abu Bakar, ya, ini kan orang-orang yang hafal Quran udah pada meninggal nih, ntar takutnya kita kehilangan, nggak tahu Al-Quran. Ya, ayo kita bukukan Al-Quran. Ya, jangan biarkan Al-Quran di otak penghafal-penghafal saja. Ya, ayo kita bukukan Al-Quran. Apa kata Abu Bakar? Apakah aku akan berbuat sesuatu yang tidak diperbuat oleh Nabi? Dianggap bid'ah pada waktu itu, ya kan? Tapi sudah ada ide nih. Ya. Tuh, zaman Sayyidina Umar. Ya. Mulai. Ya. Ayo
kita kumpulkan para hufaz, ya, kumpulin para hufaz, ya, kemudian sesuaikan, ya, antara naskah-naskah. Nah kemudian mulai dibukukan, ya, pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, ya. Tuh, jadi Al-Quran yang sekarang kita baca itu jasa besar, ya, terutama Sayyidina Utsman, ya, dikumpulkan. Makanya jadi Mushaf Utsmani, yang lain dibakar supaya nggak ada Quran yang berbeda, ya. Jadi hafalannya kan ada qiraah sab'ah, bahkan ada qiraah asyrah. Bagaimana nih? Ada begini, ada yang begini, gitu. Nah, ini yang satu dua yang dapat berbeda nggak dibukukan. Lahirlah ini qiraah sab'ah atau qiraah asyrah, ya. Nah qiraah asyrah kalau buat pelajaran boleh nggak? Boleh. Tapi kalau buat dibaca di depan imam, ya, itu nggak boleh. Imam baca qiraah sab'ah itu. Mawadduha wal laili idza saja. Boleh nggak? Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Akhiratu khairul laka minal ula, ya kan? Karena ada sahabat yang meriwayatkan itu. Ya bacanya bukan ula, imalah. Ya, kalau ada di akhir alif, ya, yang kayak ya gitu, bacanya imalah. Ya, wadduha walaili idza saja, kan? Ya. Tuh, ada lagi yang beda bacaannya. Ya, banyak di dalam Al-Qur'an. Nah, ini qiraah sab'ah. Ya, imam enggak boleh baca. Muammar suka baca tuh. Nah, kalau dalam acara-acara selain itu boleh. Ya, bukan ngajarin murid, ya, untuk dasar, ya, atau buat imam, ya. Selain itu kayak Muammar baca, ya, beda. Qul huwallahu dibaca beda kan, qul huwallahu, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kan enak. Kalau Muammar bacanya apa? Qiraah sab'ahnya, ya. Qul huwallahu ahad sama Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, ya kan? Tuh, ada sahabat yang baca walam yakul lahu, ya, kalau kita baca walam yakul lahu kufuwan, ya, kita baca kufuwan, dia baca kufwa, ya. Tuh, nah, itu nggak boleh gitu, ya. Kalau jadi imam baca gitu enggak, ya. Nah, itu, ya, dulu bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan Mushaf Utsmani dibakar, ya. Nah, jadi Al-Quran seragam, ya, dan sampai hari kiamat yang nggak ada yang bisa ganti. Inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafidz. Ya, sungguhnya aku yang menurunkan al-dzikra, yakni Al-Quran, dan kami pula yang memelihara. Yang terakhir hadirin sekalian, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui lisan Nabi Allah Rasulullah SAW, inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin adzim. Ya, kalau aku ganti Al-Quran dengan yang lain, ya, berdasarkan pemikiranku, ya, aku khawatir, ya, Allah akan turunkan azab yang besar, ya, atau azab di hari yang besar, hari kiamat, ya. Jadi hadirin sekalian, ya, Al-Quran adalah mukjizat bagi Rasulullah SAW yang tidak akan, ya, seorang pun mampu merubah walaupun cuma titik atau harokah, ya, sampai hari kiamat. Ya, Al-Quran tetap, karena Al-Quran mukjizat terbesar. Ya, yang lain tuh yang besar membelah bulan masih kalah, ya, padahal, ya, kalau wah itu mukjizat yang paling besar bisa belah bulan, tapi enggak, ya, Al-Quran, ya, karena kitab-kitab lama bisa dirubah, ya, oleh tangan-tangan jahil. Al-Quran belum pernah ada yang mampu merubah, ya, makanya jadi pegangan
ya, bagi manusia khususnya orang-orang yang beriman. Ya, wallahu a'lam bissawab. Demikian hadirin sekalian kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri pengajian kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan surah Al-Fatihah segala hajat kita, niat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang menimpa kita saat ini virus corona 19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat ya dari tanah air kita yang kita cintai khususnya, dan dari negara-negara lain pada umumnya. Allah berikan kesembuhan bagi yang positif ya, sekarang udah makin parah ya, tapi tetap ya PSBB ya sesuai ya dengan yang ditetapkan pertama ya, masjid tetap nggak ada yang ditutup. Kemarin rapat terakhir ya ke MUI, Polsek, Camat, ya, Koramil ya memutuskan tetap pelaksanaan sholat Jumat walaupun kondisi Kecamatan Ciracas banyak zona merah, dan tetap melaksanakan sholat Idul Adha asal menjaga protokol kesehatan, dan dibolehkan menyembelih hewan korban asal panitianya melengkapi dengan semua persyaratan. Ya, nggak boleh orang masuk ya kecuali petugas menyaksikan dari jauh. Ya, yang punya hewan ya boleh ya, tetap mesti pakai sarung tangan kayak panitia, mesti pakai ya, selain itu dan dibatasi ya, menghindari kerumunan ya. Jadi mudah-mudahan hadirin sekalian ya, kita minta kepada Allah ujian yang berat ini segera Allah cabut, Allah angkat ya dengan kemuliaan suratul Fatihah ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wat ta'un wal fidan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baldatina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.